Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Kronologi dan fakta kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa. Nama Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa tiba-tiba terlibat dalam kasus peredaran gelap narkoba. Akibatnya, sosoknya yang semula ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta ini pun dibatalkan. Bukan hanya itu, Jenderal Bintang 2 ini juga terancam mendapatkan sanksi etik serta pidana. Berikut kronologi dan sejumlah fakta kasus narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa. Kronologi penangkapan Teddy Minahasa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan, keterlibatan Teddy terkuak dari proses penangkapan 3 orang oleh penyidik Polda Metro Jaya. Berawal dari laporan masyarakat berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil, kata Sigit dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, dilansir dari Kompas.com, Jumat, 14 Oktober 2022. Polda Metro Jaya kemudian mengembangkan perkara dari keterangan 3 orang tersebut dan menemukan keterlibatan polisi dalam dugaan peredaran narkoba. Polisi yang diduga terlibat adalah seorang bribka, seorang kompol yang menjabat sebagai Kapolsek. Penyidikan kemudian berkembang hingga mengarah kepada pengedar. Dari sana, kata Sigit, penyidik menemukan keterlibatan polisi berpangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dari situ kita melihat ada keterlibatan Irjen TM, Teddy Minahasa. Atas dasar hal tersebut kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput yang bersangkutan dan melakukan pemeriksaan, kata Sigit. Diduga mengedarkan barang bukti sabu. Diberitakan Kompas.com, Jumat, 14 Oktober 2022, Polda Metro Jaya membeberkan bahwa Teddy Minahasa diduga mengedarkan narkoba jenis sabu seberat 5 kg. Sabu tersebut ditujukan untuk Kampung Bahari yang terkenal sebagai kampung narkoba di Jakarta. Dari 5 kg sabu tersebut, baru 1,7 kg yang diedarkan ke Kampung Bahari. Sementara 3,3 kg sabu lainnya berhasil disita polisi. Sudah ada 3,3 kg barang bukti yang diamankan dan 1,7 kg sabu didedarkan di Kampung Bahari, ujar Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa dalam konferensi pers di Polres Jakarta Pusat. Sementara itu, sabu seberat 5 kg yang diedarkan merupakan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkoba di Mapolres Bukit Tinggi. Sabu tersebut diduga diambil secara diam-diam oleh anggota Polda Sumatera Barat AKBP-D dan diganti dengan tawas. AKBP-D diminta mengambil sabu seberat 5 kg dari total 41 kg sabu-sabu yang hendak dimusnahkan di Mapolres Bukit Tinggi. Kami masih dalami, tapi memang berdasarkan keterangan dari saudara AKBP-D itu perintah dari Bapak TM, kata Mukti, dilansir dari Kompas.com. Hasil pemeriksaan Teddy negatif narkoba meski diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, Kapolri menyebut bahwa hasil pemeriksaan Teddy menunjukkan negatif narkoba. Terkait masalah tes untuk Irjen TM dilakukan 3 kali tes memang satu hal didapat terkait dengan masalah jenis obat tertentu, tapi bukan narkoba, kata Sigit, dilansir dari Kompas.com, Jumat, 14 Oktober 2022. Sigit melanjutkan, masalah konsumsi jenis obat tersebut akan ditelusuri lebih dalam oleh tim medis Polri. Dimutasi ke Yanma Polri imbas keterlibatan dalam kasus dugaan peredaran narkoba, Teddy pun batal menjadi Kapolda Jawa Timur dan dicopot dari kursi Kapolda Sumatera Barat. Kini, polisi dengan total kekayaan 29,9 miliar rupiah itu dimutasi ke pelayanan markas, Yanma, Polri. Dikutip dari Kompas.com, Jumat, 14 Oktober 2022, mutasi itu tertuang dalam surat telegram terbaru per 14 Oktober 2022. Hal tersebut sebagaimana dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Ya betul, pembatalan Irjen Pol TM, penggantian para Kapolda yang pensiun, dan promosi lainnya guna meningkatkan kinerja organisasi, ujar Dedi. Jadi tersangka dan terancam hukuman mati tak lama usai penangkapan Teddy Minahasa, Polda Metro Jaya menetapkan mantan Kapolda Sumatera Barat ini sebagai tersangka dugaan kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu.
Mukti Juharsa mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa Teddy sebagai saksi pada Kamis, 13 Oktober 2022, malam. Sudah ditetapkan Bapak TM jadi tersangka, ujar Mukti, diberitakan Kompas.com, Jumat, 14 Oktober 2022. Mukti melanjutkan, Teddy dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Yungto pasal 132 ayat 1, Yungto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Adapun ancaman hukumannya, maksimal hukuman mati dan penjara maksimal 20 tahun. Dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman 20 tahun, pungkasnya.